Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis jabatan pada industri otomotif di Indonesia. Adapun studi kasus yang kami ambil berasal dari 3 perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Daya Adi Cipta Motor atau Honda, lalu ada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dan PT Kawasaki Motor Indonesia. Presentasi ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada Berliana Laila Azahra dengan NIM 23500910004. Lalu ada Elsya Putri Ayu Lestari dengan NIM 23500910010. Lalu ada Ibnu Sena Wirasakti dengan NIM 23500910016. Lalu ada Ajis Jainuddin dengan NIM 23500910021, dan ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Devita Risafani Ramasani dengan NIM 23500910022. Kami bekerja sama dalam mencari data, menganalisis informasi, dan menyusun materi presentasi ini. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan profil dari PT Daya Adi Cipta Motora dengan jenis usaha yaitu main dealer, sepeda motor, dan suku cadang. Resmi dari Hondanya langsung, yang berdiri sejak tahun 1972. Perusahaan ini juga beroperasi di wilayah Jawa Barat dengan jaringan yang sangat luas. Terdiri dari 200 dealer, 500 bengkel resmi, dan 800 toko suku cadang. Baik, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsya Putri Ayu Lestari dengan NIM 23500910010. Di sini saya akan membahas profil perusahaan. Di sini kita akan membahas profil perusahaan dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Juli 1974, merupakan produsen sekaligus perakit sepeda motor merek Yamaha yang telah dikenal luas di Indonesia. Untuk mendukung proses produksinya, Yamaha memiliki 2 fasilitas pabrik utama yang terletak di Jakarta Timur dan Karawang. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan unggul yang bertumbuh berkelanjutan melalui inovasi. Kantor pusat Yamaha Indonesia berada di Jakarta Timur. Baik, pada slide ini kelompok kami menampilkan profil perusahaan dari PT Kawasaki Motor Indonesia, yaitu salah satu PT yang kita gunakan sebagai bahan analisis jabatan. PT Kawasaki Motor Indonesia didirikan pada tanggal 18 Februari tahun 1994 dengan jenis usaha produsen sepeda motor, lalu kapasitas produksi per tahun mencapai kurang lebih 200.000 unit per tahun dengan filosofi perbaikan berkelanjutan dalam produksi dan pelayanan purna jual. Kantor pusat PT Kawasaki Motor Indonesia ini berlokasi di Cikarang Barat, Bekasi, Indonesia tentunya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai PT Daya Adi Cipta Motora, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi suku cadang dan layanan otomotif khususnya Honda. Perusahaan ini membuka beberapa posisi penting antara lain yang pertama Part Warehouse Supervisor yang bertanggung jawab mengelola distribusi suku cadang Honda di gudang. Yang kedua Promotion Data Analyst yang menganalisis data promosi untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga Corporate Internal Auditor yang bertugas melakukan audit internal untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan dan prosedur. Dengan peran-peran ini, PT Daya Adi Cipta Motora menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke analisis jabatan di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Perusahaan ini memiliki beberapa jabatan kunci, di antara lain yang pertama ada Digital Marketing Data Analysis yang bertugas menganalisis data digital marketing. Lalu yang kedua ada Promotion Staff yang bertugas merancang serta melaksanakan kegiatan promosi. Dan yang ketiga ada posisi gabungan seperti Quality Analysis atau Production Engineering atau IT Staff yang fokus pada kualitas produksi serta mendukung sistem teknologi informasi di perusahaan.
Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan analisis jabatan yang diterapkan di PT Kawasaki Motor Indonesia yang dirancang untuk mendukung efisiensi kerja di setiap lini. Berikut adalah uraian tugas dari masing-masing posisi. Terdapat 3 posisi penting. Yang pertama, admin staf gudang, bertugas menginput dan mencetak data stok support. Lalu yang kedua, kasir, memverifikasi serta mengirimkan laporan penjualan. Yang ketiga, kepala cabang atau pemimpin, bertanggung jawab untuk mengecek laporan penjualan dan mengawasi operasional cabang secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan jabatan yang tersedia di 3 perusahaan, Honda, Yamaha, Kawasaki. Tabel ini menunjukkan posisi-posisi tertentu dan apakah jabatan tersebut tersedia atau tidak di masing-masing perusahaan. Yang pertama, supervisor gudang tersedia di Honda dan Kawasaki, namun tidak tersedia di Yamaha. Yang kedua, untuk posisi analisis data promosi, Honda dan Yamaha memilikinya, tetapi Kawasaki tidak. Yang ketiga, auditor internal hanya tersedia di Honda, sedangkan Yamaha dan Kawasaki tidak menyediakan posisi ini. Yang keempat, ada staf produksi atau IT, tersedia di Yamaha dan Kawasaki, tetapi tidak ada di Honda. Yang terakhir, staf administrasi gudang hanya dimiliki oleh Kawasaki, sedangkan Honda dan Yamaha tidak memiliki posisi ini. Dari sini, kita bisa melihat bahwa masing-masing perusahaan memiliki struktur jabatan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan fokus operasional masing-masing. Baik, selanjutnya pada slide ke-10, kelompok kami menampilkan kesimpulan dari analisis jabatan 3 perusahaan yang kami analisis, yaitu ada PT Adi Cipta Motora, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, lalu yang terakhir ada PT Kawasaki Motor Indonesia. Untuk yang pertama, PT Adi Cipta Motora perlu fokus pada distribusi dan audit internal. Lalu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing perlu menekankan pada digital marketing dan kualitas produksi. Dan yang terakhir yaitu PT Kawasaki Motor Indonesia perlu menonjolkan administrasi gudang dan kepemimpinan cabangnya. Baik, sekian untuk slide kesimpulan. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai penutup dari analisis perusahaan otomotif, kami memberikan beberapa saran pengembangan untuk masing-masing perusahaan. Yang pertama, untuk PT Daya Adi Cipta Motora, kami menyarankan peningkatan efisiensi gudang melalui pemanfaatan teknologi otomatisasi dan sistem manajemen logistik yang terintegrasi. Yang kedua, untuk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, penting untuk terus mengintegrasikan kegiatan pemasaran dengan divisi R&D agar mampu menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, untuk PT Kawasaki Motor Indonesia, pengembangan pelatihan karyawan, khususnya di bidang administrasi dan keuangan, dapat meningkatkan kompetensi serta efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Saran ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan industri otomotif yang semakin kompetitif. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis jabatan di industri otomotif Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.